Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali dengan NIM 124390092. Penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan oleh dua bentuk sebagai berikut, yaitu ada interpretasi hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang tetapi tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturannya. Lalu ada konstruksi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Yang pertama itu ada interpretasi hukum. Metode interpretasi atau penafsiran hukum dapat digunakan karena apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan perundang-undangan, berbagai jenis metode interpretasi disiapkan dalam teori hukum sehingga hakim bebas memilih mana yang paling cocok dengan peristiwa yang sedang ditanganinya. Jenis-jenis metode penemuan hukum melalui interpretasi hukum adalah sebagai berikut. Interpretasi subsumtif, yaitu hakim menerapkan teks atau kata-kata suatu ketentuan undang-undang terhadap kasus in concreto atau fakta kasus tanpa menggunakan penalaran sama sekali dan hanya sekedar menerapkan silogisme dalam ketentuan tersebut. Di sini, hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang, yaitu mencocokkan fakta kasus dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam penggunaan metode interpretasi subsumtif ini, hakim hanya berpikir secara deduktif, yaitu hanya sekedar memasukkan atau mencocokkan peristiwanya ke dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Lalu yang kedua ada interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa, teks, atau kata-kata dari suatu peraturan perundang-undangan dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa. Misalnya, ketentuan pasal 101 KUH Pidana tentang hewan, yaitu binatang yang dipelihara. Yang ketiga ada interpretasi ekstensif, yaitu penafsiran yang lebih luas daripada penafsiran gramatikal, karena memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya. Di sini, hakim menafsirkan kaidah tata bahasa karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak agar menjadi jelas dan konkret. Perlu diperluas maknanya. Misalnya, kata pencurian barang dalam pasal 362 KUH Pidana diperluas esensi maknanya terhadap aliran listrik sebagai benda yang tidak terwujud. Dengan demikian, orang yang menggunakan tenaga listrik tanpa hak atau melebihi kapasitas yang diberikan dianggap melakukan pencurian barang. Esensi kata barang diperluas dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum. Akan tetapi, dalam hukum pidana terdapat dua pandangan yang mempertentangkan makna interpretasi ekstensif ini, yaitu sebagai berikut. Pandangan yang menilai, yang pertama itu ada pandangan yang menilai bahwa antara penafsiran ekstensif dengan analog itu sama. Pandangan ini antara lain dianut oleh Paul Fulton. Lalu yang kedua, pandangan yang menilai bahwa antara penafsiran ekstensif dengan analog itu berbeda. Pandangan ini antara lain dianut oleh Van Hatten dan Moljatno. Moljatno secara jelas mengatakan bahwa kendati penafsiran ekstensif itu sama sifatnya dengan analog, tetapi tetap batasnya karena tafsiran ekstensif tetap berpegang pada aturan yang sama, sedangkan analogi tidak menekankan bahwa perbuatan yang menjadi soal tidak dapat dimasukkan pada aturan yang ada. Makna dari suatu perkataan undang-undang disesuaikan atau diperluas dengan kehidupan masyarakat, bukan menurut maknanya pada waktu undang-undang itu dibentuk. Lalu yang keempat itu ada interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Misalnya, suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang, maka hakim harus mencari ketentuan lain yang sesuai atau mirip dengan peristiwa konkret yang ditanganinya. Namun, menurut Pilo, interpretasi sistematis ini memiliki kelemahan karena mempunyai nilai relatif seperti antara peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi bisa berbeda artinya dengan ketentuan perundang-undangan yang lain. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan pembentuk undang-undang, apakah seorang ilmuwan atau praktisi, sehingga sistematisnya peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh pembuatnya. Kewajiban utama bagi pembuat undang-undang adalah memberi makna peraturan perundang-undangan agar memenuhi tuntutan praktik dalam kehidupan hukum. Ada yang kelima, ada interpretasi sosiologis atau teologis, yaitu menafsirkan makna atau substansi undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat. Substansi yang ditekankan pada metode ini terletak pada tujuan kemasyarakatan, sehingga suatu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dapat diabaikan oleh hakim, atau ketentuan itu membahayakan kehidupan masyarakat secara luas. Misalnya pada bulan Maret 1995, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum 4 tahun penjara terhadap seorang warga negara Belanda karena terbukti mengedarkan pil ekstasi yang membahayakan kesehatan dan merusak norma moral masyarakat. Hakim menerapkan ketentuan pasal 81 ayat 2 butir C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Padahal pil ekstasi belum digolongkan jenis obat daftar G atau obat keras yang dilarang beredar atau diperjualbelikan tanpa resep dokter. Di sini hakim bertujuan melindungi kepentingan masyarakat sebab pil ekstasi ternyata berakibat merugikan kesehatan dan moral masyarakat, khususnya kaum muda. Lalu, yang keenam ada interpretasi historis, dibagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penafsiran hukum, sejarah undang-undang mencari maksud dari pembuat undang-undang saat diungkapkannya sebagai ukuran dalam menafsirkan suatu peristiwa hukum, dan sumbernya dilihat pada catatan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, ada penafsiran menurut sejarah hukum, mencari makna yang terkandung dari sejarah perkembangan hukum, seperti apa tujuan hukum sehingga korupsi itu akan dilarang. Lalu yang ketujuh ada interpretasi komparatif, yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia, sehingga hakim bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya. Metode ini banyak digunakan dalam perjanjian internasional atau hukum internasional. Lalu yang kedelapan ada interpretasi restriktif, yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret. Di sini, hakim membatasi perluasan berlakunya suatu undang-undang terhadap peristiwa tertentu untuk melindungi kepentingan umum, yaitu menjelaskan suatu undang-undang. Lalu, ada interpretasi futuristis yang berlaku sekarang, ius constitutum, dengan berpedoman pada undang-undang yang akan diberlakukan, ius constituendum. Misalnya, ketentuan yang ada dalam rancangan undang-undang dijadikan dasar dalam menerapkan undang-undang yang sekarang berlaku karena tujuan ketentuannya dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Lalu, yang kedua, metode penemuan hukum oleh hakim, yaitu ada metode konstruksi hukum. Seperti telah dikemukakan di awal, bahwa metode penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan cara konstruksi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-kata, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Adapun jenis-jenis konstruksi hukum sebagai berikut. Yang pertama, ada analogi atau argumen peranalogian, yaitu penemuan hukum yang mencari esensi dari spesies ke genus atau dari suatu peristiwa khusus ke peraturan yang bersifat umum. Inti dari penemuan hukum ini adalah mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan undang-undang yang khusus menjadi suatu ketentuan umum dan tidak lagi berpegang pada bunyi ketentuannya, tetapi tetap menyatukan dalam sistem hukum. Penemuan hukum dengan cara analog lebih sering digunakan dalam perkara perdata, tetapi tidak
pada hukum pidana karena menimbulkan polemik oleh para ahli. Misalnya, ketentuan pasal 1576 KUH Perdata yang hanya mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Di sini hakim pertama-tama mencari esensi jual beli, yaitu peralihan hak, sedangkan hibah dan wasiat juga esensi peralihan hak. Dengan demikian, substansi dari jual beli dengan hibah dan wasiat yaitu peralihan hak, sehingga hibah dan wasiat juga memutuskan hubungan hukum sewa menyewa. Lalu yang kedua ada argumentum ad contraria, yaitu penalaran terhadap suatu ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga cara ini atau ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal-hal lain atau kebalikannya. Misalnya, ketentuan idah atau waktu tunggu bagi seorang janda selama 130 hari baru dibolehkan menikah lagi dengan pria lain, diatur dalam pasal 39 Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975. Tidak boleh diperlakukan kebalikannya terhadap seorang duda. Jadi seorang duda dapat saja segera nikah lagi sesaat setelah putus perkawinannya tanpa ada masa idah seperti janda. Lalu yang ketiga ada reverse fitting atau pengkonkretan hukum, tetapi ada juga yang mengartikannya sebagai penyempitan atau penghalusan hukum, yaitu mengkonkretkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang abstrak atau terlalu luas cakupannya sehingga perlu dikonkretkan oleh hakim. Misalnya, ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tentang maksud perbuatan melawan hukum atau mati gedat yang pengertiannya masih abstrak dan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Namun, berdasarkan Rechtshochraad atau Mahkamah Agung Belanda pada tahun 1019 bahwa perbuatan melawan hukum itu diperluas atau dikonkretkan, yaitu melanggar hak hukum lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, serta bertentangan dengan kepatutan subjek hukum lain yang diakui dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang keempat ada fiksi hukum, yaitu penemuan hukum dengan menggambarkan suatu peristiwa kemudian menganggapnya ada, sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu fakta baru. Konsekuensi dari penggunaan fiksi hukum karena adanya kasus Ibdubi Heroreo bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, sehingga seseorang yang melanggar suatu ketentuan hukum tidak boleh beralasan bahwa ketentuan hukum itu tidak diketahuinya. Artinya, apabila suatu peraturan perundang-undangan telah diberlakukan, maka dianggap difiksikan bahwa semua orang telah mengetahuinya yang harus ditaati. Patton mengemukakan bahwa penemuan hukum dengan metode fiksi hukum sebetulnya bersumber dari periode fase menengah perkembangan hukum yang diistilahkannya sebagai periode hukum primitif. Patton sendiri menilai bahwa penggunaan metode fiksi hukum seharusnya hanya terbatas pada masa tertentu. Sementara Paul Scholten menyebutkan fiksi hukum berguna sebagai alat bantu untuk menghemat peraturan dan pengertian hukum. Kendati tidak mungkin semua mampu mengetahui semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negerinya, tetapi metode fiksi hukum sangat berguna bagi hakim untuk mewujudkan stabilitas pelaksanaan hukum. Sajipto Rahajo berpendapat bahwa fiksi sangat bermanfaat untuk memajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara aturan-aturan baru dan sistem yang ada, yang tetap diberlakukan sebagai bukan kenyataan. Akan tetapi, jika hasil penemuan hukum oleh hakim yang menggunakan metode fiksi hukum, maka putusan itu sudah tergolong hukum positif dan tidak boleh disebut lagi fiksi. Sekian, terima kasih.